Laki-laki sejati, cerpen, karya, Putu Wijaya. Seorang perempuan muda bertanya kepada ibunya, "Ibu, lelaki sejati itu seperti apa?" Ibunya terkejut. Ia memandang takjub pada anak yang di luar pengamatannya sudah menjadi gadis jelita itu. Terpesona karena waktu tak mau menunggu. Rasanya baru kemarin anak itu masih ngompol di sampingnya sehingga kasur berbau pesing. Tiba-tiba saja kini ia sudah menjadi perempuan yang punya banyak pertanyaan. Sepasang matanya yang dulu sering belekan itu, sekarang bagai sorot lampu mobil pada malam gelap. Sinarnya begitu tajam. Sekelilingnya jadi ikut memantulkan cahaya. Namun, jalan yang ada di depan hidungnya sendiri, yang sedang ia tempuh, nampak masih berkabut. Hidup memang sebuah rahasia besar yang tak hanya dialami dalam cerita di dalam pengalaman orang lain. Karena ia harus ditempuh sendiri. Kenapa kamu menanyakan itu, anakku? Sebab aku ingin tahu. Dan sesudah tahu, aku tidak tahu. Wajah gadis itu menjadi merah. Ibunya paham, karena ia pun pernah muda dan ingin menanyakan hal yang sama kepada ibunya, tetapi tidak berani. Waktu itu, perasaan tidak pernah dibicarakan, apalagi yang menyangkut cinta. Kalaupun dicoba, jawaban yang muncul sering menyesatkan. Karena orang tua cenderung menyembunyikan rahasia kehidupan dari anak-anaknya yang dianggapnya belum cukup siap untuk mengalami. Kini segalanya sudah berubah. Anak-anak ingin tak hanya harus mereka ketahui, tapi semuanya. Termasuk yang dulu tabu. Mereka senang pada bahaya. Setelah menarik napas, ibu itu mengusap kepala putrinya dan berbisik. Jangan malu, anakku. Sebuah rahasia tak akan menguraikan dirinya. Kalau kau sendiri tak penasaran untuk membukanya. Sebuah rahasia dimulai dengan rasa ingin tahu. Meskipun sebenarnya kamu sudah tahu. Hanya karena kamu tidak pernah mengalami sendiri, pengetahuanmu hanya menjadi potret asing yang kamu baca dari buku. Banyak orang tua menyembunyikannya, karena pengetahuan yang tidak perlu akan membuat hidupmu berat dan mungkin sekali patah lalu berbelok sehingga kamu tidak akan pernah sampai ke tujuan. Tapi ibu tidak seperti itu. Ibu percaya zaman memberikan kamu kemampuan lain untuk menerima kebenaran walau itu tidak menyenangkan. Maksud ibu, lelaki sejati anakku, mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Kenapa tidak? Sebab di dalam mimpimu, kamu sudah dikacaukan oleh bermacam-macam harapan yang meluap dari berbagai kekecewaan terhadap laki-laki yang tidak pernah memenuhi harapan perempuan. Di situ, yang ada hanya harapan lelaki. Apakah itu salah? Ibu tidak akan bicara tentang salah atau benar. Ibu hanya ingin kamu memisahkan antara perasaan dan pikiran, antara harapan dan kenyataan. Aku selalu memisahkan itu. Harapan adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi yang seringkali bertentangan dengan apa yang kemudian ada di depan mata. Harapan menjadi ilusi. Ia hanya bayang-bayang dari hati. Itu aku mengerti sekali.
Tetapi apa salahnya bayang-bayang? Karena dengan bayang-bayang itulah kita tahu ada sinar matahari yang menyorot. Sehingga berkat kegelapan, kita bisa melihat bagian-bagian yang diterangi cahaya. Hal-hal yang nyata harus kita terima, meskipun itu bertentangan dengan harapan. Ibunya tersenyum. Jadi, kamu masih ingat semua yang ibu katakan? Kenapa tidak? Berarti kamu sudah siap untuk menerima kenyataan. Aku siap. Aku tidak sabar lagi untuk mendengar. Tunjukkan padaku bagaimana laki-laki sejati itu. Ibu memejamkan matanya. Ia seakan-akan mengumpulkan seluruh unsur yang berserakan di mana-mana untuk membangun sebuah sosok yang jelas dan nyata. Bagus. Ibu hanya berusaha agar kamu benar-benar mendengar setiap kata yang ibu sampaikan. Jadi perhatikan dengan sungguh-sungguh dan jangan memotong. Karena lelaki sejati itu tidak bisa diucapkan hanya dengan satu kalimat. Laki-laki sejati, anakku. Lanjut ibu sambil memandang ke depan. Seakan-akan ia melihat laki-laki sejati itu melangkah di udara menghampiri penjemaannya dalam kata-kata. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang perkasa? Salah. Kan barusan ibu bilang, jangan menyela. Laki-laki disebut laki-laki sejati bukan hanya karena dia perkasa. Tembok beton juga perkasa. Tetapi bukan laki-laki sejati hanya karena dia tak tembus oleh peluru, tak goyah oleh gempa, tidak tembus oleh gerakan tsunami. Tetapi dia harus lentur dan berjiwa. Tumbuh, berkembang, bahkan berubah, seperti juga kamu. Oh ya, bukan karena ampuh. Bukan juga karena tampan laki-laki menjadi sejati. Seorang lelaki tidak bisa menjadi laki-laki sejati hanya karena tubuhnya tahan banting. Karena bentuknya indah dan proporsinya ideal. Seorang laki-laki tidak dengan sendirinya menjadi laki-laki sejati karena dia hebat, unggul, dan selalu menjadi pemenang. Bijaksana, pintar bicara, beriman, menarik, rajin sembahyang, ramah, tidak sombong, tidak suka memfitnah, rendah hati, penuh pengertian, berwibawa, jago bercinta, pintar mengalah, penuh dengan toleransi, selalu menghargai orang lain, punya kedudukan, tinggi pangkat atau karisma, serta banyak akal. Seorang laki-laki tidak menjadi laki-laki sejati karena dia berjasa, berguna, bermanfaat, jujur, lihai, pintar, atau jenius. Seorang laki-laki, meskipun dia seorang idola yang kamu kagumi, seorang pemimpin, seorang pahlawan, seorang perintis, seorang pemberontak dan pembaru, bahkan seorang yang arif bijaksana, tidak membuat dia otomatis menjadi laki-laki sejati. Kalau begitu, apa dong? Seorang laki-laki sejati adalah seorang yang melihat yang pantas dilihat, mendengar yang pantas didengar, merasa yang pantas dirasa, berpikir yang pantas dipikir, membaca yang pantas dibaca, dan berbuat yang pantas dibuat. Karena itu, dia berpikir yang pantas dipikir, berkelakuan yang pantas dilakukan, dan hidup sepantasnya dijadikan kehidupan. Perempuan muda itu tercengang. Hanya itu,
Seorang laki-laki sejati adalah seorang laki-laki yang satu kata dengan perbuatan. Orang yang konsekuen. Lebih dari itu, seorang yang bisa dipercaya. Semuanya, perempuan muda itu terpesona.